Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang persiapan atau review pertandingan antara Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi Hyundai Skywalker di semifinal FIC Champions League tahun 2026 ini. Jadi malam ini Nizar Zulfikar dan kawan-kawan itu akan menghadapi laga do or die, laga hidup dan mati yang akan menentukan apakah Jakarta Bayangkara Presisi bisa untuk mendapatkan satu tiket ke kejuaraan dunia antar klub atau tidak. Sekali lagi, ini akan menjadi pertarungan yang sangat menentukan karena kalau kalah ya Jakarta Bayangkara Presisi akan tersingkir dan voli Indonesia tidak akan memiliki wakil di kejuaraan dunia antar klub. Sementara kalau menang ya sudah pasti Jakarta Bayangkara Presisi itu akan mendapatkan satu tiket ke kejuaraan dunia antar klub tahun 2026 di akhir tahun nanti karena dua tim teratas, juara dan juga runner up itu sudah pasti mendapatkan tiket ke kejuaraan dunia antar klub. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana peluang dari Jakarta Bayangkara Presisi untuk mendapatkan kemenangan atau untuk bisa mengalahkan Hyundai Skywalker sendiri? Kalau kita melihat bagaimana pertandingan pertama ketika Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi Zaik, itu kan memang Nizar Zulfikar dan kawan-kawan itu kan memang masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satu yang menjadi sorotan utama atau salah satu yang menyebabkan kenapa kok Jakarta Bayangkara Presisi itu tidak tampil gacor banget itu adalah dari segi error. Sepanjang pertandingan kemarin itu kan Nizar Zulfikar dan kawan-kawan itu di Jakarta Bayangkara Presisi itu kan melakukan 35 error sepanjang pertandingan. Ini angka yang sangat banyak dari 4 set yang dijalani oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Kita kan bisa membayangkan tuh, kok bisa-bisanya melakukan 35 error sepanjang pertandingan berlangsung. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah dalam tanda kutip pembenaran karena apa? Jakarta Bayangkara Presisi itu kan uh, baru menjalani pertandingan pertama. Sebenarnya Zaik itu juga menjalani pertandingan pertama. Nah, menurut Farhan Halim, memang masih ada nervous, masih ada rasa gugup di antara para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Apalagi kita kan juga tidak boleh melupakan fakta tuh bahwa FIC Champions League tahun ini itu kan memang menggunakan sistem yang berbeda jika dibandingkan dengan turnamen-turnamen sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun ini itu kan sistemnya itu langsung sistem gugur, do or die, langsung menang atau kalah. Sementara di tahun-tahun sebelumnya itu kan ada sistem pool atau sistem grup. Nah, artinya kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan uh, kalah di pertandingan pertama masih memiliki kesempatan untuk pertandingan kedua dan ketiga. Nah, sementara di tahun ini itu kan ya mau tidak mau, suka tidak suka, pilihannya itu adalah menang untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Selain itu, yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kemarin kita kan melihat masih ada game plan yang tidak rapi antara para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Ya, sekali lagi ini mungkin karena pertandingan pertama, terus juga persiapannya tidak lama karena para pemain asing itu kan datang di awal bulan ya, tanggal 4 kalau nggak salah. Artinya ya memang durasi persiapan dari para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu kan juga tidak terlalu panjang. Nah, selain itu, yang juga harus diperhatikan oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu adalah bagaimana mengontrol atau mengendalikan emosi. Karena di pertandingan kemarin itu kan kita melihat ada beberapa momen ketika emosi para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu terpancing sehingga ya kalau situasi atau kondisi itu tidak diatasi oleh Redel Toiran akan membuat atau akan memberikan kerugian tersendiri bagi Jakarta Bayangkara Presisi. Tapi gini, kalau kita merujuk kepada pertandingan pertama ya, atau menjadikan pertandingan pertama sebagai alasan ya memang masuk akal. Tapi di sisi lain sebenarnya menjadi gini bahwa Jakarta Bayangkara Presisi itu kan datang dengan skuad yang sangat mewah tuh, datang dengan pemain-pemain yang memang pemain asingnya itu level dunia. Sayangnya memang ya itu tadi entah berkaitan dengan game plan yang tidak jalan atau memang berkaitan dengan masa persiapan yang tidak kurang panjang atau memang adaptasi yang belum berjalan dengan baik. Ya sesekali memang ada miss, sesekali memang ada momen ketika chemistry di antara para pemain itu kan tidak maksimal. Nah, pertanyaannya menjadi gini, bagaimana kalau nanti ketika Jakarta Bayangkara Presisi itu menghadapi Hyundai Skywalker? Kita bisa membedah kok dari komposisi pemain kedua tim. Ini sebenarnya Hyundai Skywalker ini cukup kejutan karena
pemain-pemainnya itu kan pemain full lokal tuh. Jadi pemain dari Hyundai Skywalker ini kan tidak diperkuat oleh misalnya King Leo. Padahal kalau sebelum Liga Voli Korea Selatan besok dimulai, King Leo itu kan sudah resmi memperpanjang kontrak dengan Hyundai Skywalker. Sayangnya ya mungkin ada faktor lain atau ada pertimbangan lain dari manajemen Skywalker sehingga mereka datang dengan kekuatan seperti ini. FVC Champions League ini kan juga di Pontianak ini kan memang sebenarnya quote and quote tidak diikuti oleh tim-tim yang memang biasanya menurunkan kekuatan terbaik. Misalnya Al Rayyan itu kan biasanya mendatangkan pemain-pemain yang memang grade A. Di tahun kemarin ketika menjadi juara itu kan Al Rayyan itu kan diperkuat oleh Nimir Abdul Aziz dan juga oleh Keita. Nah, sementara Keita di tahun ini itu kan membela Jakarta Bayangkara Presisi. Oh iya, ini juga penting nih. Performa Keita sekali lagi menjadi bukti bahwa ya dirinya itu memiliki chemistry yang baik dengan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Karena apa? Kemarin di pertandingan pertama ketika menghadapi Zaik itu kan Keita itu menjadi pemain yang paling gacor. Jadi kalau kita bicara statistik Keita itu kan kemarin itu dirinya itu bisa memberikan 28 poin bagi Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, khusus untuk attack-nya itu dirinya itu melakukan 38 attempt atau percobaan. Poin yang didapatkan itu adalah 25, kemudian bloknya itu dirinya melakukan 6 attempt atau 6 percobaan, sementara poin yang didapatkan itu adalah atau yang diberikan itu adalah 3 poin. Sebenarnya sekali lagi dari segi kualitas pemain ya sangat besar peluang bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk mengalahkan Hyundai Skywalker. Karena gini loh, maksudnya ya yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya sempat pengen bahwa tim-tim yang datang itu memiliki kekuatan terbaik, pemain-pemainnya itu kelas dunia, kemudian juga pemain-pemain yang jarang kita lihat secara langsung. Misalnya kan kalau melihat Robert Landisiman itu kan kita biasanya di VNL atau di Liga Italia. Nah, tim-tim lain itu juga sebenarnya diharapkan memiliki pemain-pemain yang juga kelas dunia. Tapi ya kayak Al Rayyan ternyata di tahun ini pemain asingnya juga nggak gacor-gacor banget. Entah ini kebijakan atau apa ya nggak tahu ya. Cuman masalahnya, maksudnya ya pada akhirnya kalau melihat komposisi pemain dari tim lawan, Jakarta Bayangkara Presisi minimal menjadi runner up itu peluangnya sangat gede. Nah, nanti setelah menjadi runner up akan menghadapi pemenang di pool sebelah tuh. Yang perlu diperhatikan juga sebenarnya menjadi gini teman-teman semua, bahwa permainan dari Jakarta Bayangkara Presisi ini balik lagi sebenarnya. Permainan dari Jakarta Bayangkara Presisi itu kan memang sempat tidak stabil tuh, sempat goyah. Makanya kemarin Nizar Zulfikar itu sempat dirotasi dengan Alvin Daniel. Tapi poin plusnya itu gini. Alvin Daniel kemarin ketika mendapatkan kepercayaan dari Redel Toiran itu ternyata bisa untuk langsung tune in, bisa langsung step up dengan permainannya di tengah lapangan. Artinya tidak ada kegugupan, tidak ada seolah-olah ya, tidak ada nervous, kemudian juga bisa langsung nyetel dengan hitter-hitter termasuk dengan Robert Landisiman. Nah, ini ternyata demam panggungnya itu hanya karena faktor mereka menjalani pertandingan pertama, tapi para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu tidak mengalami nervous karena bermain dengan para pemain kelas dunia. Ya kalau berbagai kelemahan atau berbagai kekurangan itu dibenahi, misalnya mampu mengendalikan emosi atau mengontrol emosi, kemudian juga errornya dikurangi. Errornya ini yang paling aduh 35 error sepanjang pertandingan ini kan terlalu banyak kayaknya. Kemudian juga chemistry-nya itu dibenahi, kemudian juga gameplaynya itu bisa berjalan dengan baik, ya menang itu sangat besar bagi Jakarta Bayangkara Presisi karena dari segi kualitas pemain atau dari segi nama besar pemain lah ya. Dari segi nama besar pemain itu kan memang para pemain asing Jakarta Bayangkara Presisi itu kan memang jauh lebih oke jika dibandingkan dengan Hyundai Skywalker. Tapi ya itu tadi bahwa di tengah lapangan nanti akan terjadi momen-momen seperti apa kita kan nggak tahu tuh. Kayak kemarin misalnya ketika menghadapi Zaik itu kan
Sebenarnya prediksinya kalau melihat komposisi pemain itu kan Jakarta Bayangkara Presisi minimal bisa 3-0 lah ya. Ya, tapi ternyata Zack bisa mencuri kemenangan di set kedua 27-25 kalau nggak salah ya. 27-25 itu artinya ya memang masih ada PR yang harus dibenahi oleh Redel Toiran di permainan Jakarta Bayangkara Presisi. Tapi ya sekali lagi lah, oke lah, maksudnya peluang besar bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk menang. Sekali lagi kalau menang ini bisa untuk menjadi wakil Indonesia di turnamen antar klub dunia di akhir tahun nanti. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan Jakarta Bayangkara Presisi bisa menang dan menjadi wakil Indonesia di kejuaraan dunia antar klub. Jangan lupa doakan timnas Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.